Pemirsa, Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi menjelaskan pemusnahan amunisi tidak layak pakai ini dilakukan secara rutin. Pihak TNI saat ini masih menyelidiki penyebab terjadinya ledakan dan masyarakat yang menjadi korban. Berikut penjelasan Kapuspen TNI Maijen Kristomei Sianturi kepada TV One. Turut berduka cita yang mendalam dari pimpinan TNI atas gugurnya 4 orang prajurit TNI dan 9 masyarakat dalam musibah di lokasi peledakan yang telah mengakibatkan 13 orang meninggal dunia di tempat pada saat kegiatan pemusnahan amunisi tidak layak pakai atau APKIR inventaris dari TNI Angkatan Darat dari Kupusmu 3 Puspalat tahun 2025. Ya, jadi saat ini kami sudah menerima data bahwa adanya 4 orang anggota TNI AD yang gugur, yaitu Kepala Gudang atau Kagusmu 3 Puspalat, Kolonel CPL Antonius Hermawan, SDMM, kemudian Kasimin Bakum Gupusmu 3 Puspalat Mayor CPL Anda Rohanda, Kopda Eri Priambodo, anggota Gupusmu 3 Puspalat, dan Pratu Aprio Sariawan Gupusmu 3 Puspalat. Itu adalah anggota-anggota TNI yang hari ini gugur dalam rangka pemusnahan munisi APKIR atau munisi bekas di Garut hari ini. Kemudian adapun warga sipil yang ikut menjadi korban, yaitu Saudara Agus bin Kasmin, Saudara Ipan bin Obur, Saudara Anwar bin Inon, Saudara Ius, Ibing bin Inon, Saudara Ius Rizal bin Sepuluh, Saudara Toto, kemudian Saudara Sakambangan, Saudara Rustiawan, serta Saudara Endang. Saat ini semua korban yang meninggal dunia sudah dievakuasi ke RSUD Pamengpeuk untuk dilakukan otopsi dan pemusnahan jenazah. Berdasarkan informasi yang kita dapat, memang ada secara rutin adanya pemusnahan munisi-munisi yang sudah tidak layak pakai atau sudah kadaluarsa gitu ya. Nah, tempatnya memang di desa, di tempat itu ya, di daerah Cibalong tadi ya, pemusnahan munisi dari Gupusmu 3 Puspalat itu memang sudah direncanakan untuk munisi-munisi yang tidak layak pakai atau sudah melebihi atau kita bilang sebutnya expired ya, itu memang harus diadakan pemusnahan. Nah, kita masih selidiki ke depan nanti apa penyebab terjadi ledakan ini dan kenapa misalnya banyak masyarakat juga yang ikut menjadi korban. Apakah memang seperti biasanya itu setelah ledakan itu ada serpian-serpian yang biasanya segera diambil oleh masyarakat untuk berbondong-bondong mengambil sisa-sisa logam, sisa-sisa tembaga yang ada itu nanti kita selidiki ke depan. Setelah saat ini hanya informasi itu yang bisa kita sampaikan terlebih dulu sambil nanti kita mengamankan tempat tersebut. Dan bagaimana perkembangan terkini atas korban pemusnahan amunisi tidak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat? Langsung saja kita sapa Taufik Hidayah yang berada di RSUD Pamengpeuk. Silakan, Taufik. Menjelang petang, orang tua korban yang jenazahnya sudah mulai dievakuasi di kamar jenazah RSUD Pamengpeuk Garut ini sudah mulai diminta masuk ke kamar jenazah, apakah dilakukan pencocokan atau apa. Namun yang pasti yang terbaru Inafis dari Polres Garut juga ikut membantu melakukan proses identifikasi para korban. Dan untuk tim Hardenpal Siliwangi saat ini tengah melakukan sterilisasi di lokasi bekas pemusnahan amunisi kadaluarsa yang mengakibatkan 13 orang korban meninggal dunia. Dan untuk saat ini di Rumah Sakit Umum Pamengpeuk masih terus berdatangan kerabat, terutama keluarga atau masyarakat lain yang ingin mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban, karena memang seluruh anggota keluarga korban tengah berada di sekitaran halaman kamar jenazah RSUD Pamengpeuk untuk kepentingan identifikasi atau pencocokan data kekeluargaan yang diminta oleh tim medis RSUD Pamengpeuk. Demikian, Windy. Baik, Taufik.
Hidayah, terima kasih atas informasinya dari RSUD Pamengpek. Dan pemirsa, kita lihat bersama bahwa saat ini sejumlah warga masih berada di RSUD Pamengpek untuk melihat dan juga menunggu bagaimana proses identifikasi dari korban. Dan Taufik, bisa Anda ceritakan ini apa perkembangan terbaru? Sepertinya ini masih ada proses penyidikan ataupun otopsi yang dilakukan oleh petugas di sana, Taufik? Betul sekali. Tadi satu persatu anggota keluarga, terutama para orang tua yang memang orang tuanya masih ada, atau adik atau kakak dari para korban dipanggil oleh tim medis guna melakukan pencocokan antara korban dan anggota keluarga, karena memang kondisi tubuh para korban sendiri sudah tidak utuh saat dievakuasi ke kamar jenazah ini. Dan perlu diperbarui juga tim Inafis dari Polres Garut ya, ikut membantu proses identifikasi medis di kamar jenazah ini, sehingga untuk mempercepat upaya otopsi dan proses forensik yang akan dilakukan oleh dokter spesialis forensik yang akan tiba malam nanti. Dan perlu diketahui juga jenazah para korban ini belum bisa dikembalikan ke keluarganya pada sore hari ini, karena memang petugas memerlukan banyak keperluan, terutama penyatuan kembali organ-organ tubuh yang telah hancur untuk disatukan kembali ke agar nanti saat dikembalikan bisa utuh kepada keluarga. Demikian, Windy. Taufik, apakah dari pihak rumah sakit masih menunggu kantong jenazah dari lokasi kejadian? Baik, yang terbaru tadi sendiri, kantong jenazah yang tiba sekitar pukul 15.50 tadi membawa sepertinya organ tubuh lain yang tersisa di lokasi bekas ledakan amunisi atau pemusnahan amunisi yang ada di Desa Sagara tersebut. Dan saat ini petugas juga masih melakukan sterilisasi apakah masih ada sisa-sisa anggota tubuh korban yang bisa ditemukan di lokasi tersebut. Demikian, Binti. Tapi kami ingin melihat bagaimana suasana di sana apabila ada keluarga yang ingin mencocokkan data, kemana pihak keluarga harus melaporkan, ke posko mana saja yang telah disediakan, Taufik? Untuk posko sendiri seperti Anda lihat di layar kaca, ini yaitu di ruang mortuari, ruang jenazah, sehingga orang tua, kakak, adik, atau ayah yang memang akan dilakukan pencocokan identifikasi antara jenazah dengan anggota keluarga, karena memang sulit, korban sendiri sulit dikenali, sehingga perlu ada identifikasi lanjutan, terutama dari ahli forensik, tim forensik yang akan diterjunkan pada malam hari ini. Demikian, Windy. Ya, Taufik, mungkin Anda bisa menggambarkannya agar kami bisa melihat di layar kaca kemana keluarga ini sedianya akan menyerahkan data, dan apakah ada keluarga yang saat ini sedang menunggu bagaimana hasil dari proses identifikasi. Kami ingin melihat bagaimana suasana di sana, mungkin bisa ditunjukkan di layar kaca sambil Anda mengabarkan bagaimana kondisi terkini di RSUD Pamengpek, Taufik. Baik, seperti inilah Anda boleh lihat ini yang duduk di sekitaran lantai luar kamar jenazah ini merupakan anggota keluarga korban yang menunggu giliran dipanggil oleh tim medis untuk dilakukan pencocokan identifikasi dengan korban. Dan mereka pun satu persatu artinya harus mengantre satu persatu agar bisa mengenali apakah korban yang saat ini terbungkus kantong jenazah betul anggota keluarganya atau bukan. Tapi yang pasti untuk posko belum didirikan posko tertentu, karena saat ini urgensitasnya masih terjadi di lokasi ini, karena memang keluarga korban langsung mendatangi rumah sakit ingin mengetahui apakah anggotanya baik-baik saja. Namun seperti tadi disampaikan, 13
orang, terutama 9 warga sipil yang ada di lokasi harus meninggal dunia dampak dari pemusnahan amunisi kadaluarsa. Demikian, Windy. Taufik, lantas bagaimana dengan kantong jenazah yang sudah diterima oleh pihak RSUD Pamengpek? Saat ini sudah ada berapa dan dipastikan berapa korban yang dinyatakan telah meninggal dunia, Taufik? Untuk data masih 13 orang tadi sesuai dari pernyataan Kapuspen TNI, dan ini pintu masuk kamar jenazah RSUD Pamengpek juga masih banyak lalu lalang tim medis yang keluar masuk untuk melakukan identifikasi, dan ini adalah ambulan terakhir yang memang tadi membawa sepertinya organ tubuh manusia yang tertinggal di lokasi bekas pemusnahan, dan awak media juga tidak bisa terlalu dekat menuju kamar jenazah karena memang dibatasi hanya sampai halaman saja, dan saya akan masih menunggu klarifikasi dari Humas RSU Pamengpek berapa kantong jenazah yang ada di dalam dan siapa-siapa saja yang identitasnya sudah teridentifikasi. Demikian, Wendy. Berdasarkan penuturan dari pihak rumah sakit maupun warga yang menunggu di sana, apakah sudah dikabarkan apa yang menjadi kendala dalam proses identifikasi kali ini, Taufik? Yang pasti kendalanya untuk jenazah yang tidak utuh, terutama yang sulit dikenali wajahnya, karena memang serpihan bekas ledakan tersebut sangat dahsyat, sehingga jika memang radius korban dengan ledakan tersebut memang dekat, sehingga maka organ tubuh mereka akan hancur sehingga akan sulit dikenali, dan itulah kendala yang saat ini tim medis alami, dan para keluarga terutama orang tua makanya dipanggil ke dalam kamar jenazah ini untuk proses pencocokan apakah anggota keluarga mengenali korban ini sesuai ciri, apakah ya atau tidak. Dari situ akan diketahui nanti siapa-siapa saja identitas yang sudah teridentifikasi di kamar jenazah ini. Demikian, Wendy. Taufik, apakah seluruh keluarga dari korban meninggal dunia ini sudah memberikan data untuk pencocokan data antemortem maupun postmortem, ataupun masih ada beberapa keluarga yang ditunggu, Taufik? Betul sekali, sudah saya sampaikan tadi bahwa memang secara bergantian, artinya antre untuk memberikan data. Jadi ketika satu orang anggota keluarga dipanggil ke dalam sambil memberikan KTP juga kartu keluarga, termasuk mengenali ciri-ciri siapa yang ada di dalam kantong jenazah ini, sehingga masih ada beberapa anggota keluarga yang menunggu panggilan dari tim medis untuk proses identifikasi ini. Seperti Anda lihat di layar kaca, ini merupakan anggota keluarga yang menunggu atau yang belum terpanggil untuk pencocokan data di dalam kamar jenazah. Demikian. Baik, Taufik dan juga pemirsa, kami masih akan mengabarkan informasi terkini mengenai pemusnahan amunisi tidak layak pakai yang terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Kabar Petang.